Halo semuanya, pada video kali ini gua akan membagikan skema box NTX EXP208 yang merupakan skema box eksperimen yang mungkin nggak bakalan umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Prestec dengan tipe PG 8542. Jadi pada skema eksperimen kali ini, gua mencoba mode isobarik sederhana dengan kombinasi bandpass order ke-6. Dengan ini diharapkan respon bawahnya itu akan jauh lebih maksimal. Secara umum, meskipun menggunakan dua speaker, untuk SPL biasanya belum seefisien mode bandpass, namun untuk respon frekuensi bawah biasanya akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter speaker, ini ukurannya 203,2 mm atau 8 inci. Daya maksimumnya 100 watt, rentang frekuensi mulai dari 46 Hz sampai 4900 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 87 dB. Kemudian ukuran voice coil-nya 35,52 mm. Untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan adalah parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja, untuk Fs 46 Hz, DCR 3,3 ohm, KTS 0,84, CAS 1,09, GMS 3,69, MMS 30,6 gram, CMS 0,36 mm per Newton, BL 5,2 Tesla meter, fast 20,1 liter, efisiensi 0,18%, SD 193,6 cm persegi, dan XMAX 4,2 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin, karena untuk ABP-nya ini hanya 42,2, dan ini tentu aja udah sesuai dengan peruntukannya karena ini ditargetkan untuk audio mobil di mana rata-rata ruang yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 100 watt. Dan karena ini menggunakan mode isobarik, maka pastikan pengambilan salah satu speaker polaritasnya itu dibalik. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 45 Hz dan atasnya di sekitar 80 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slop, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 107 dB. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi sekitar 35 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 38 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 115 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 125 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 100 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 9,3 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 8,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 27 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 132 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 530 mili, panjang ke belakang 400 mili, kemudian lebarnya 300 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini ukurannya 30 mili dan ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Sementara untuk sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 310 mili. Lalu untuk sekat yang ini ukurannya 40 mili. Kemudian untuk port kedua, ini ukurannya juga 30 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 250 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 155 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 315 mili. Untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 3 lapis. 2 sebagai dudukan utama dari transdusernya dan 1 lagi sebagai penguat dari dinding tengahnya. Jadi untuk pemasangan, 1 dipasang di sini dengan konus menghadap ke bawah dan 1 lagi di sini dengan konus menghadap ke atas. Sementara dinding tengah ini berfungsi sebagai space agar konus memiliki ruang gerak ekstra dan agar nggak saling bersentuhan pada volume yang tinggi yang nantinya akan membuat output menjadi terdistorsi. Lalu untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh dan nggak bergetar saat akan digunakan. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis. Sedikit berbeda dari mode bandpass yang umum gua bagikan. Khusus skema ini, pemasangan speakernya nanti dari bagian sisi belakang ini. Sementara untuk handle, jika dibutuhkan, nanti silahkan lu custom aja sesuai kebutuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi.
Seperti biasa, jika lu suka dengan skemanya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.